terbagi semua? Ya, kabar? Oke, nah selamat datang, selamat bergabung di kelas informatika kelas 7-5. Di hari sehat-sehat dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi sudah bisa mulai? Oke, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Anda. Yuk pakai ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ketika kita mulai satu kelas, kita harus punya komitmen dulu. Dan kesepakatan kelas komitmen buat itu harus selalu sama dari awal sampai akhir. Orang tetap sekedar info untuk Bianca dan untuk kalian, untuk menyegarkan memori kalian, mengajarkan materi tentang konsep dasar pemrograman visual. Pemrograman visual, terus tujuannya saya pembelajaran pemrograman visual ini peserta didik atau kalian dapat memahami program visual dari demo dan tutorial. Nanti ada tutorial yang akan memberikan, ada demonstrasi juga cara menyelesaikan, dan kalian diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dan perhatikan dengan benar dan bisa memahami konsep pemrograman visual. Lalu melalui kerja kelompok nanti sebentar akan dibagi dalam 2 kelompok besar peserta didik atau kalian misalnya untuk dapat menyesuaikan cara kerja pemrograman visual di laman code.org. Pertemuan itu kita menuliskan langkah-langkah, langkah demi langkah. Jadi algoritma itu pertama syaratnya ada langkah. Jadi algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis dan sistematis. Ingat-ingat Bianca, algoritma merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang secara logis dan sistematis kita buat secara sistematis, artinya langkah-langkahnya terurut. Dalam pertemuan lalu kita menggunakan halaman code.org untuk kita belajar lebih lanjut tentang pemrograman visual. Sekarang juga kita akan pakai halaman itu, tapi ada satu topik baru yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang, bisa baca? Looping. Bahasa Inggrisnya looping, bahasa Indonesianya perulangan. Perulangan, kata dasarnya itu apa? Kalau perulangan kata dasarnya apa? Ulang. Ada di Bianca, ya silakan begitu. Coba sekarang kalian berdua dengan gerakan, dengan langkah membuat bentuk persegi. 1, 2, 3. Wih. Coba buat segitiga. Gak apa dari posisi start ini. Apakah kegiatan yang mereka lakukan? Berjalan, apalagi? Berpikir, iya. Tapi gerakannya dari segi gerakan apa yang mereka lakukan? Melangkah, lalu ada kegiatan apa lagi? Berputar, berbelok. Jadi dalam membentuk misalnya persegi panjang, langkah pertama yang Sevanya lakukan yaitu berjalan maju. Belum, maju dulu, baru belok dah. Baru maju, baru belok, baru maju lagi, baru belok, baru maju lagi. Nah, sekarang ada yang namanya looping atau perulangan. Ibu suruh
Bianca, perhatikan ya. Bianca mau pergi di Pak Stefania per rumah. Tapi Bianca bertanya Pak Mem, Mem boleh enggak pergi Pak Stefania per rumah? Aku tanya Pak Mem. Nah, Mem bilang boleh asal beli kopi 5 biji dulu. Per Mem baru pergi ke Bianca. Pak Stefania, sorry. Apa yang Bianca lakukan? Supaya boleh pergi Pak Stefania, dia lantas membeli kopi. Kalau ikut kegiatan per step, ini kopinya mau beli ya. Jadi dia kalau ikut langkah-langkah per langkah, jadi kopinya ada targetnya yang dibeli berapa? 5. Kalau di kehidupan tiap hari, ya orang ke warung beli 1 kali 5, ya tah? 1 kali 5 bawa Pak Mem, habis itu kalau Mem ACC pergi ke Stefania. Dalam pemrograman ada istilah ulangan atau looping, artinya sampai kondisi syaratnya terpenuhi, dalam case ini sampai kopinya 5, baru boleh Bianca pergi ke rumahnya Stefania. Nah, gimana mekanismenya? Jadi Bianca beli 1, dia beli bawa Pak Mem. Cukup 5? Belum, tambah 1 bawa Pak Mem. Berapa? 2. Ketiga bawa Pak Mem. Untuk kopi ketiga sudah cukup memenuhi yang 5? Belum. Berarti masih tetap melakukan pembelian kopi karena baru 3. Beli lagi, bawa Pak Mem. Beli kopi keempat, bawa Pak Mem. Cukup itu? Belum, masih 4. Apakah dia membeli lagi? Iya. Beli kopi kelima, baru bawa Pak Mem kopi kelima. Apakah cukup? Cukup. Jadi kegiatan pembelian kopi berhenti. Itu namanya contoh pengulangan. Sampai syaratnya dipenuhi, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti. Kalau kopi ya 5, ya syukur cuma 5 kali balik. Kalau 100, makanya ada blok program yang akan kita pelajari, yaitu blok program ulangi. Ulangi sampai, repeat until. Organisasi Nirlaba, jadi ini sebenarnya organisasi untuk memfokuskan pembelajaran pemrograman untuk semua kalangan, termasuk anak-anak seperti kalian, supaya dapat belajar ilmu komputer khususnya pemrograman. Kenapa sih ibu guru memilih materi pemrograman untuk diajarkan kepada kalian? Pertama, keuntungan ketika kalian mempelajari pemrograman, kalian itu bisa berpikir layaknya seorang programmer yang berpikir secara runtut dalam menyelesaikan masalah, berpikir komputasi, dan berpikir logis, dan akan membantu kalian nanti pada setiap subjek pembelajaran berikutnya untuk berpikir seperti itu. Makanya di pelajaran informatika ibu guru memfokuskan kalian untuk belajar tentang algoritma dasar ini. Namun kita sedikit menyentil tentang pemrograman visual, dan ibu memilih platform Code.org untuk kalian belajar. Oke, beberapa saat setelah ibu minta kalian membentuk kelompok, 2 kelompok saja per jelajur. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ketika dijalankan gerak maju di sini, kalau kita jalankan blok program ini, dia hanya akan maju sejauh 1 langkah. Ini ibu guru, maksudnya ibu guru. Jadi di sini untuk dia maju sejauh 2 langkah, blok program gerak maju ibu tambahkan sebanyak 2 blok. Kita
putar balik. Ya, seperti itu. Dan lihat area kerja. Lihat area kerja yang di atas ini. Area kerjanya menunjukkan berapa blok program yang digunakan. Jadi di sini 3/3 berarti ya 3 blok program, 3 blok ini yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap itu. Ibu guru mengatur timer. Ibu guru mengatur timer. Timernya ibu pasang 15 menit saja, 15 menit. Kita start, bisa? Oke, 1, 2, 3. Kalau kelompoknya tidak kompak. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Algoritma dari level 2 adalah gerak maju 1 kali. Ini kita sudah belajar tentang repeat until. Kebetulan di tahap 5 akan kita ketemu perbedaan penyelesaian masalah dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dan itu yang Ibu Guru harapkan kalian paham tentang penggunaan tentang repeat until ini. Jadi kelompok 1, kelompok 2 kita lanjut kerjakan di rumah tahap 6 dan seterusnya. Kita buat algoritmanya di dokumen, nanti dikirimkan ke ibu melalui email. Tapi nanti instruksi selanjutnya kita akan lanjut grup. Dan hari ini kita cukupkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang. Dan peralatan kalian kembalikan ke tempat duduk, meja, kursi silakan atur rapi. Karena kalian masuk di tempat ini sudah rapi, kalian juga harus meninggalkan tempat ini dengan rapi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita refleksi sejenak sebelum kita tutup dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.